Bapak Ibu yang saya muliakan di pagi hari ini, harusnya yang ngaji Yai Zainal Asom, tapi karena beliau berhalangan, kami didhawuhi untuk membadari beliau. Kami tetap akan menggunakan kitab I'anatul Thalibin atau Fathul Mu'in sebagai materi di pagi hari ini, yaitu tentang bab fikih. Sebenarnya kami ingin membaca banyak hal tentang yaitu Isra Mi'raj. Nanti akan kita selingi sedikit gitu. Sebelumnya kami ingin menyampaikan tentang yaitu batasan atau aturan di dalam menggunakan speaker masjid. Sebenarnya aturan itu sudah ada di dalam kitab-kitabnya para ulama, bukan di dalam surat edaran, tapi sudah ada di dalam kitabnya ulama. Surat edaran menteri itu hanya mengganti atau hanya menulis kembali yang ada di dalam kitab-kitabnya para ulama. Seperti di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur. Ini masyhur kitabnya, dipakai oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, atau kemudian juga oleh MUI sering dipakai. Kemudian juga di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Juga ada di dalam beberapa kitab seperti Tuhfatul Muhtaj, seperti kitab Nihayatul Muhtaj, seperti kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab Atliqur Jilid, seperti kitab Hasyiah Al-Khiraqi, seperti kitab-kitab yang lain. Hampir 40 sampai 50 kitab itu sudah membahas tentang aturan tentang speaker, sudah ada sebenarnya. Cuman itu hanya ditulis saja, diatur. Memang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sekali lagi, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adzan itu dilaksanakan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau di dalam mazhab yang lain, nanti ada yang mengatakan adzan itu tidak boleh kecuali satu masafatil qasri, itu satu saja. Jadi misalnya sak Jawa Tengah ya satu tok yang adzan. Itu kalau di dalam mazhab yang lain, atau sering kita sebut sebagai mazhab Hambali. Misalnya sak Jawa Tengah yang adzan yang masjid Semarang itu saja, yang lain hanya di sender-sender begitu. Nah ini kalau mazhab Hambali seperti itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu adzan sebanyak-banyaknya. Nah dulu pernah ada pejabat, kita nggak menyebut nama gitu ya, itu mengatakan adzan itu harusnya satu aja gitu, satu aja. Nanti dimasukkan ke radio itu sudah cukup. Nah, ini karena beliau itu kebetulan nembe kontur saking studi banding di negara yang mazhabnya Hambali. Makanya kami juga menghimbau pemerintah itu kalau studi banding lihat-lihat dulu. Jadi jangan studi bandingkan negara yang mazhabnya berbeda dengan madhabnya keumuman daripada bangsa Indonesia. Tadi banding kok ngapunten nggih. Ya kalau bab fikih ya jangan ke Maroko lah. Jangan ke Abu Dhabi, bab fikihnya. Kalau teknologi monggo. Nah, ini karena madhabnya berbeda ya. Kalau misalnya tadi banding fikih ya ke Mesir misalnya, ke Yaman yang madhabnya sama-sama Syafi'i. Jadi tidak terjadi kontroversi. Tapi kalau dalam masalah pengaturan ini, mazhab Imam Asy-Syafi'i pun telah menjelaskan atau telah tertulis di dalam kitab-kitabnya seperti itu. Bahkan di dalam kitab I'anah yang kita baca pun juga, di dalam kitab I'anah yang kita baca setiap hari Jumat ini juga dibahas seperti itu. Misalnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa la yukrahu fil masjidi al-jahru bi dzikri bi anwa'ihi. Jadi tidak apa-apa, bahkan berarti sunnah kita itu di masjid itu dengan suara sekeras mungkin untuk yaitu berzikir dan yang lain-lain yang isinya tentang syiar-syiar syariat. Itu tidak boleh dilarang. Jadi kalau sampai dilarang hukumnya haram. Melarang itu hukumnya haram. Sekali lagi, melarang orang berzikir dengan suara keras atau adzan dengan suara keras itu hukumnya haram. Tapi mengaturnya boleh. Kalau melarangnya boleh. Wa minhu qiraatul Qur'an illa in syawwasa ala musalla au adzana iman. Nah, seperti membaca Al-Qur'an itu boleh. Misalnya sebelum mulai subuh itu ada tarhim. Kemarin telah kami sampaikan dalilnya tarhim dari kitab-kitabnya para ulama. Kemudian sebelum Jumatan itu ada membaca qiraah, itu juga kemarin sudah kami sampaikan dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dalilnya jelas di sana. Jadi boleh seperti itu. Tapi tentunya tidak boleh mengganggu orang yang tidur. Dalam artian waktunya masih tidur kok kemudian speakernya dibanter-banterkan, tidak boleh. Ya kalau misalnya mau menyetel qiraah ya paling tidak ya 15 menit atau ya maksimal setengah jam lah sebelum subuh. Jangan kemudian jam 2 sudah nyetel
speaker ini kan kurang pas. Tentu itu masih waktunya tidur. Bal inka surat ta'adhi harumah. Tapi kalau banyak menimbulkan kebisingan, hukumnya haram. Hayumna'u minhu hinaidin, hukumnya haram. Kama law jalasa ba'dal adzan yadhkurullah ta'ala. Termasuk diperbolehkan atau disunnahkan itu berzikir setelah adzan. Kalau wong Jawa niku ngarani apa, Pak? Puji-pujian. Ayo para kanca padha salat berjamaah kanggo nyembah Gusti Allah. Ada iklannya bareng. Nah ini itu sunnah, dianjurkan itu. Ada dalilnya di dalam kitab, bukan kok kemudian tanpa dalil. Nah seperti itu. Jadi misalnya masjid agung atau masjid yang lain mau pujian Nah pujian di sini tentunya yang isinya adalah harus dzikir. Dzikir itu mengingatkan kita kepada Allah. Nggak boleh antara maghrib dan antara adzan dan iqamat itu pujiannya itu nggak mengingatkan kepada Allah seperti itu. Aku cinta Indonesia, nggak bisa. Harus yang Allah. Seperti ini gitu. Doa ketika Jumatan itu nggak boleh kalau doanya itu untuk dunia. Allahumma ij'al Indonesia baldatan thayyibatan waraban. Ini kan doanya untuk duniawi, untuk dunia. Maka belum cukup. Harus doa yang mana sifatnya ukhrawi, akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu baru boleh karena doa untuk diampuni dosanya orang mukmin. Tapi kalau doanya untuk dunia tidak boleh. Sama, pujian-pujian antara sholat dan adzan itu harus sesuatu yang kemudian mengingatkan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud kidam baqo mukhalafatu lil hawadis. Kalau di desa-desa dulu gitu. Di kampungnya Pak Saiful juga, kampung saya sama lah kira-kira. Nah, itu iman banget wong bagus ra sembayang nih. Dan seterusnya. Itu dianjurkan, artinya ada dalilnya gitu. Wa kullu man atta sholata jalasa ma'ahu. Lah cuman tentunya pujian itu ada aturan yang di surat edaran menteri ya. Kalau pujian ya tuanya yang atas, jangan toa yang dalam. Maksudnya toa yang atas itu ben sing dungu sing teng jawi, sing teng lebet salat sunah qobliyah itu tidak terganggu. Kan sudah diatur itu. Kapan toanya atas, kapan toanya bawah. Niki. Jadi kalau sedang berzikir pujian gitu, tuanya atas, jangan tua bawah. Biar yang dengar tuh yang jauh, yang belum datang ke masjid, yang sudah datang di masjid, sholat qobliyahnya tidak begitu terganggu. Nah niki, jadi diatur. Nudibalin nahwi ta'lim illam yakhafriya. Nah, kemudian terkait masalah majelis taklim, itu dikeraskan sunnah, dikeraskan boleh, dibanterke boleh asalkan tidak menimbulkan riak. Jadi kalau misalnya mau speakernya ditaruh di toa atas ketika taklim itu monggo, asalkan tidak timbul riak. Tentu dengan jarak yang diperlukan, tidak terlalu berlebihan. Jadi tentang aturan-aturan yaitu menggunakan speaker masjid itu sebenarnya telah diatur oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, diatur bukan dilarang. Sebagaimana di dalam surat edaran menteri itu diatur bukan dilarang. Monggo. Dan hukum itu tidak berlaku positivisme saja, Pak. Jenengan mboten napa-napa menggunakan konsep teori hukum progresif teman-teman. Misalnya kok di kampung jenengan Pak niki jare mic-nya tuh harus sekian aturannya berapa kerasnya, saya nggak paham. Kemudian ya tapi kalau di tempat saya nggak cukup, tambahi sidik mungkin nopo. Karena jarak jamaahnya itu sampai 2 kilo ya, sudah kira-kira mic itu dengar 2 kilo. Yang tentunya tidak berlebihan. Karena memang di Indonesia itu adzan luar biasa, luar biasa semangatnya. Kalau masalah adzan itu digunakan untuk selain sholat sudah kami jelaskan dulu ketika bab yaitu adzan. Dulu di Fathul Mu'in pernah kami sampaikan dan videonya bisa dilihat tentang bab adzan dan iqamat khusus. Jadi adzan itu tidak harus ketika mau adzan saja. Termasuk ketika mau pergi haji itu sunnah kita melakukan adzan. Atau anaknya mau pergi jadi tenaga kerja TKW, TKI itu sunnah diadzani dulu. Nah, kemudian ketika misalnya anak bayi lahir sunnah diadzani.
Ketika misalnya ada hewan ngamuk sunnah diadzani dan seterusnya, itu ada di dalam kitab sudah dibahas semuanya, karena adzan ini bisa meredam, bisa nganget kira-kira hati kita agar sejuk seperti itu. Dan tentunya dalam ilmu fikih itu dalam Islam itu kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri dan sesama umat Islam. Kita harus selalu berdoa semoga dunia ini menjadi dunia yang sejuk dan damai. Islam itu rahmat bukan rahimah. Islam itu rahmah bukan rahimah. Ini jilid 2 ya. Kalau di jilid 1 itu ya anak jilid 1 dulu pernah kami sampaikan di pertemuan awal-awal, rahmah sama rahimah itu berbeda. Kalau rahimah itu berarti sing kita pikir namun sesama Islam tok, wis pokoke podo-podo Islam, damai, sejuk, pun selesai. Tapi Islam itu bukan rahimah tapi rahmah. Kalau rahmah itu berarti apa? Kita harus memikirkan semuanya. Baik Islam maupun non-Islam, harus kita pikirkan bagaimana mereka juga mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Maka ketika Palestina perang, kemudian kita subsidi Palestina, open donasi Palestina, karena Palestina Islam, ya. Tapi tidak begitu. Ketika ada negara yang mungkin tidak 100% Islam atau tidak kemenangan Islam, itu pun juga harus kita pikirkan. Maka kita berdoa semoga Rusia dan Ukraina segera diberi damai sejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang belum dapat hidayah segera mendapatkan hidayah, yaitu hidayah masuk Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perangnya juga kita nggak suka, tapi lebih tidak kita senangi ketika mereka mati kena bom dan mati dalam keadaan kafir, mati ke dalam keadaan su'ul khotimah, itu membuat kita harus sedih. Nah, katanya sudah 100 sekian orang meninggal dunia, mereka mestinya meninggal dunia dalam keadaan belum beriman. Walaupun kita dalam hati terkecil kami husnudon, sebelum kena bom itu sempat syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman jangan sampai kemudian hatinya ridho ada orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab puasa nih. Bab puasa kemarin sudah kami sampaikan judulnya. Babus shaumi ai hadza utawi iki iku kitabus shaumi bab kang mertelake masalah puasa. Wa huwa utai puasa iku lughatan ing dalam cara lughate iku alimsaku ngeker. Puasa itu pokoknya sesuatu apapun yang sifatnya ngeker. Kemarin kami baca dalilnya dari kitab Takriratus Sadida. Nah, di kitab Yanatul Talibin juga dibahas. Bahkan di sini ada beberapa takrif perbedaan antara ulama satu dengan yang lain. An muftirin bi syurutihil atiyati wa furidu fi Sya'ban fi sanati saniyati minal hijrah wa huwa min khasaisina wa minal ma'lum minad dini bid darurah. Di mana puasa itu merupakan ibadah yang memang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Kami sampaikan ada perbedaan konsekuensi ketika dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas. Ini ada perbedaan menurut ulumul Quran. Kalau kalimat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini untuk orang-orang yang beriman di antara umat Nabi Muhammad SAW. Jenengan kok merasa beriman, kemudian ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kok tetap enjoy saja, tidak ada keinginan untuk mengikuti, semangat, berarti istafti qalbak, ya, perlu dievaluasi hatinya kira-kira gitu. Yajibu shaumu fi syahri ramadhana ijma'an bi kamali sya'bana salasina yauman, ya. Jadi puasa Ramadan itu wajib kalau sudah melihat tanggal 30 bulan Sya'ban. Sekali lagi tanggal 30 bulan Sya'ban. Seperti itu ya. Atau melihat hilal di tanggal 29 bulan Sya'ban. Berarti besoknya 1 Ramadan. Pakainya hilal ya. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, hilal, pakainya hilal. Ru'yatul hilal. Yang pakai hisab itu ada, pendapat Ahadus Syafi'iyah ada. Yang pakai hilal, yang pakai hisab ada enggak, seperti Muhammadiyah itu ada, pendapat Imam Suraj ada. Tapi jumhurnya mengatakan ru'yatul hilal. Lah hilal di sini bolak-balik kulaturakan itu 4 madhab, itu terjadi perbedaan pendapat. Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah.
Bagaimana perbedaan pendapat para ulama itu? Nak cara Imam Syafi'i, hilal itu sifatnya lokal. Intinya ngoten, biladiyah wa aqrabih wa qurbih. Jadi misalnya ya, Indonesia itu misalnya Amerika Serikat hari ini sudah melihat hilal. Karena madzhab Indonesia itu Syafi'i, maka tidak boleh ikut Amerika Serikat. Tetap wajib melihat ru'yatul hilal sendiri. Masih Jepang hari ini, Pak, sampun melihat hilal. Maka Indonesia nggak boleh ikut hari ini ikut puasa, tapi harus melihat hilal sendiri. Kecuali kalau misalnya dekat nih, yang melihat hilal itu negara yang berdekatan seperti Singapura. Singapura sudah melihat hilal, Indonesia mungkin saja bisa. Dalam madzhab Syafi'i itu kalau dekat bisa, tapi kalau jauh nggak bisa. Tapi kalau menurut 3 madzhab yang lain, hilal itu sifatnya umum. Makanya ada orang-orang, wah kita ikut Mekah saja. Toh kita Islam, ya, betul salah kalau dia madhabnya Hambali, Hanafi atau Maliki. Tapi karena kita madhabnya Syafi'i, maka pemerintah tetap ru'yatul hilal walaupun Saudi hari ini sudah hari raya atau hari ini sudah tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Clear gitu. Di Masjid Agung itu dulu pernah. Masjid Agung nyopo gak melok Mekah Madinah. Niki perlu ngaji dulu kira-kira. Perlu ngaji dulu. Ada aturan di dalam fikih itu, ada aturan. Hanya Masjid Agung Solo itu walaupun Masjid Agung Solo itu hilalnya ikut pemerintah karena nggak punya alat teleskop gimana, betul nggak ada teleskop untuk ngeker dan ngintik derajatnya itu. Makanya Masjid Agung Solo, Pondok Al-Mu'ayyad, Pondok Lirboyo, Pondok Sidogiri, dan pondok-pondok dan kita yang bermadzhab Syafi'i mestinya ya ikut pemerintah. Kecuali panjenengan punya alat teleskop yang dan melihat sendiri kalau hari itu sudah melihat hilal. Karena aturannya begini dalam fikih itu, misalnya ada di antara umat Nabi Muhammad SAW melihat hilal, kok ngapunten kan syaratnya hilal itu kan harus disumpah ya, harus disumpah di otoritas pemerintahan. Jadi disumpah demi Allah intinya saya melihat hilal, atau nanti di dalam kitab Fathul Mu'in ada ya, demi Allah kalimat sumpahnya dan demi Allah saya telah saya telah melihat hilal. Kok dia itu ternyata nggak dipercaya karena memang ahli bohong, ahli maksiat ya. Maka andaikan dia nggak dipercaya sumpahnya, dia wajib puasa untuk dirinya sendiri. Dia wajib puasa untuk dirinya sendiri, tapi bukan untuk orang lain. Karena terkena ahli maksiat, makanya tidak bisa menjadi saksi di dalam hilal. Syaratnya begitu. Syaratnya saksi untuk ru'yatul hilal itu harus orang yang amanah, orang yang tidak terkenal man yartakib alal kabair, ay was-sahair. Bukan orang-orang yang terkenal ahli bohong. Nah, yang terkenal ngapusi benar saged dipercaya untuk kesaksiannya. Nah, kemudian pakai itu yang kedua pakai hisab. Kalau pakai hisab ya supaya dihitung, itulah kira-kira pakai hitungannya. Makanya dulu pernah ada ketua umum MUI mengatakan kita harusnya punya penanggalan yang paten, jadi nggak usah nunggu isbatan. Nah ini mungkin ketua umum MUI-nya itu mazhabnya bukan Syafi'i gitu. Bukan ketua. Dulu pernah saya ketika masih di Purwodadi ya, belum jadi orang Solo itu lihat TV itu kok gini gitu. Nah ini kurang pas, saya kira kurang pas, benar-benar kurang pas. Kemudian dikatakan idza syahida biha indal qadhi, karena madzhab Syafi'i itu ya harus nunggu hilal, nggak bisa kalau menggunakan penanggalan paten, nggak bisa. Penanggalan paten tidak bisa. Untuk menentukan 1 Rajab saja kita harus menunggu hilal seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau sudah melihat hilal disumpah di depan hakim. Sumpahnya bagaimana? Asyhadu anni ra'aitul hilala. Ini di Fathul Mu'in kalimatnya, aku bersumpah telah melihat hilal, atau annahu halla. Itu ada hilal. Sumpahnya boleh, aku bersumpah telah melihat hilal, atau itu ada hilal, boleh. Wala yakfi qaulu asyhadu annahu min Ramadan. Tidak cukup kalau orang sumpahnya saya bersumpah besok sudah 1 Ramadan, enggak cukup, harus ada kalimat hilal-hilalnya. Sama dengan bab nikah, harus ada kalimat aku nikahkan dan aku kawinkan. Harus menggunakan tazwij atau nikah. Aku nikahkan atau aku kawinkan, harus ada. Enggak boleh aku izinkan laki-laki ini menjima anak perempuanku, walaupun mananya juga sama, tapi enggak boleh. Berbeda dengan bab jual beli. Kalau bab jual beli boleh dengan model-model apapun, yang penting
isyaratnya jelas gitu ya. Misalnya aku ini nganu ya, mulai sekarang milik kamu. Walaupun tidak mengatakan saya jual, maka maknanya sudah sama. Nah, karena menjadi milikmu ya berarti kan dijual kira-kira begitu. Enggak, kalau jual beli nggak apa-apa, tapi kalau dalam bab hilal harus benar-benar tegas. Aku melihat hilal, tek, kira-kira begitu lah. Nah, kemudian dikatakan asyhadu anna khotan min Ramadan wa la yuqbalu ala syahadatihi illa bi syahadatin adlaini wa bi thubutihi ru'yatihi ila Ramadan indal qadhi. Harus dua saksi, Pak. Harus dua saksi, harus dilihat oleh dua orang yang adil, dua orang yang terkenal bukan ahli maksiat. Kama marra wa ma'a qaulihi sabata indi yajibu as-sawmu ala jami'i ahli al-balad al-mar'iyyu fihi wa kathubuti indal qadhi al-khabaru al-mutawatiru bi ru'yatihi walau min kuffarin walau min kuffarin li ifadatihil ilma ad-dururi wa dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya seperti halnya ketika ada kekuatan hukum itu ditunjukkan oleh seorang hakim atas persaksian di hadapannya, yaitu berita mutawatir yang telah tampak sekalipun itu dari orang kafir. Jadi misalnya kok ada orang kafir yang kemudian dia itu memiliki kredibilitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi memiliki kredibilitas keilmuan yang ya mumpuni lah. Orang ini paham tentang astronomi, kemudian dia mengatakan aku bersaksi kalau ini sudah ada hilal, walaupun dia orang kafir, maka bisa menjadi persaksian kira-kira begitu untuk ketetapan hukumnya. Kemudian tentunya harus beritanya mutawatir sekalipun datanya dari orang kafir yang tentunya jenengan tidak pernah melihat atau dia itu bukan orang kafir yang memusuhi Islam, atau tidak orang kafir yang masyhur benci dengan agama Islam. Kemudian dikatakan bahwasanya di dalam kitab ini wadunna dukhuluhu bil amarati al-zahiratil lati la tutakhallafu adatan ka ru'yatil qanadil al-mu'allaqati bil manabir wa yalzamul fasiqu wal 'abdu wal unsa al-'amalu bi ru'yati nafsihi kakada. Jadi tadi telah kami sampaikan, orang kalau dia itu melihat dirinya sendiri tapi dia tidak bisa menjadi saksi, karena saksi itu syaratnya harus merdeka. Budak nggak bisa. Kalau dia itu melihat, misalnya budak itu melihat dengan mata kepalanya sendiri atau lain sebagainya, atau orang fasik, ahli maksiat, atau perempuan kan tidak bisa menjadi saksi, Pak. Saksi itu harus laki, baligh dan bisa dipercaya. Kalau misalnya ada perempuan dia melihat hilal karena kealimannya, karena dia seorang sarjana astronomi melihat hilal, lah maka ternyata kan dia nggak bisa jadi saksi nih, maka dia wajib puasa untuk dirinya sendiri karena perempuan tidak bisa menjadi saksi. Nah, Pak, ini kan zaman kesetaraan gender. Oh ya, fikih nggak bisa ada kesetaraan gender. Fikih nggak ada kesetaraan gender. Wah, demi tegaknya, waduh ini undang-undang kesetaraan gender, maka imam sholat nyuwun tulung dipun gantos perempuan kadang-kadang, ya nggak bisa. Saksi harus laki-laki kira-kira begitu ya. Nah, kemudian budak kan tidak bisa menjadi saksi. Kalau dia melihat hilal untuk dirinya sendiri, ya dia wajib puasa untuk dirinya sendiri, atau orang fasik seperti itu. Nah, di sini dikatakan tentu penentuan Ramadan itu harus dengan tanda-tanda atau dengan alat-alat yang bisa dipercaya. Tidak bisa menentukan Ramadan itu dengan alat-alat yang kira-kira mungkin keliru seperti konadil, lampu gantung, uplik itu kan tidak bisa menjadi tendensi. Misalnya lihat upliknya terus gini, terus saya nggak paham itu, mungkin ketika masih kecil terus apa gitu, kan ini belum tentu kalau benar, maka tidak bisa menjadi alat pendeteksi satu Ramadan atau satu Syawal. Harus dengan alat yang benar-benar kevalitannya itu mendekati benar. Makanya kemarin ketika menentukan satu Rajab, Pak Anggi, satu Rajab itu nggak ada yang melihat hilal. Nahdlatul Ulama melakukan hilal di mana-mana, Kementerian Agama hilal di mana-mana, nggak ada yang melihat hilal. Akhirnya ya karena nggak melihat hilal, ya sudah diistikmalkan 30 hari bulan
sebelum Rajab. Akhirnya napa? Sudah diumumkan di Nahdlatul Ulama bahwa 1 Rajab jatuh hari Kamis bukan hari Rabu. Padahal sudah pada niat puasa semua, itu ternyata hari Kamis itu hilalnya. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya hilal itu tampak di satu daerah tentunya dengan matlaknya, dengan matlak yang berbeda dengan daerah yang lain. Makanya tadi saya katakan, karena matlak satu daerah dengan matlak daerah yang lain berbeda, maka untuk menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan itu tidak bisa disamakan. Matlaknya Amerika tentu berbeda dengan matlaknya Indonesia. Matlaknya Jepang, matlaknya Jerman, matlaknya Turki berbeda dengan matlaknya Indonesia. Aja berbeda dan seterusnya ya. Nah, ini menurut pendapat yang sahih. Sahih apa asah nih? Menurut pendapat yang asah bukan sahih. Tentu kita harus melihat itu semuanya. Kemudian apa namanya ini? Wal mu'tamadu anna lahu bal alaihi i'timadul alamati bidukhuli Syawal idza hasala lahu i'tiqadu jazimun yusudqiha kama afta bihi syaikhuna Ibnu Ziyad wa Ibnu Hajar kajam'in muhaqqiqina wa idza shamu walau bi ru'yati adlin aftaru ba'da 30. Dikatakan di dalam kitab ini, Pak, kalau misalnya penentuan itu dengan sebuah ilmu yang karomah bagaimana? Dulu kalau Syekh Abdul Qadir masih kecil, tenggene kitab manakib nih, itu kan penentuan 1 Ramadan 1 Syawal kan nggak perlu pakai hilal, cukup mendatangi ibunya Syekh Abdul Qadir. Ngapunten apa namanya Aminah, Ibu Aminah, ngapunten niki Syekh Abdul Qadir hari ini nyusu nggak kira-kira? Kalau hari ini Syekh Abdul Qadir nggak nyusu berarti itu 1 Ramadan kira-kira. Itu salah satu karamahnya Syekh Abdul Qadir. Memang banyak ya Pak. Kalau kita melihat kitab-kitabnya para ulama itu, mereka itu ketika masih bayi tidak mau nyusu banyak. Seperti Syekh Said Ramadan, Syekh Badi'u Zaman An-Nursi, ulama yang masyhur di daerah Turki itu ketika masih bayi mboten kersa nyusu kepada ibunya kalau masuk bulan Ramadan. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beberapa ulama yang lain kalau kita membaca kitab-kitab mereka. Jadi seperti itu. Nah, jenengan dulu ketika bayi nyusu mboten kira-kira. Nah, jadi dulu kalau misalnya Syekh Abdul Qadir kok hari itu nyusu, oh berarti hari ini 1 Syawal gitu. Tidak boleh puasa. Nah, kalau misalnya itu dipercaya sebagai salah satu bentuk karomah, maka boleh dipakai tapi untuk pribadi, tidak boleh untuk difatwakan. Dipakai pribadi tapi tidak boleh difatwakan seperti itu. Atau misalnya jenengan punya hitung-hitungan khusus dari mbah-mbah biyen, waduh, ya dipakai pribadi tapi tidak untuk difatwakan. Kemudian dikatakan menurut pendapat yang muktamad itu pendapat yang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan karena hadisnya tidak ada perbedaan para ulama, sahih kira-kira begitu. Dikatakan bahwa wajib baginya untuk melihat tanda-tanda masuk bulan Syawal jika memang meyakini benarnya tanda-tanda tersebut. Seperti itu. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Ziyad dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab tentunya Fatawa Ibnu Ziyad. Kitab Al-Fatawa Ibnu Ziyad ini. Sebenarnya kalau baca fikih, Pak, itu waduh, baca fikih itu gampang mboten. Jadi kalau misalnya mau nyampaikan satu materi kadang dalu niku mikir sih membandingkan fatwa ini sama fatwa yang lain. Ini ada pertanyaan. Merumuskan satu hasil bahsul masail. Kadang-kadang saya pribadi membutuhkan waktu seminggu nggak, malam-malam nggak tidur membandingkan misalnya bagaimana hukumnya ganti alat kelamin gitu, dari laki-laki ke perempuan. Itu memang di dalam kitab I'anah boleh, tapi kita cek dulu di kitab I'anah ini hadisnya sahih nggak kira-kira. Kemudian kita cek bagaimana takhrijnya hadis dan seterusnya. Kalau sahih berarti kita pakai, disendirikan. Kemudian kita buka di Majmu' Syarah Muhadzab, ada khilaf nggak di sana? Ini ada 3 pendapat. Kita cek satu persatu bagaimana hadisnya, sahih nggak? Atau hadisnya hasan atau ternyata maudhu gitu. Kita bandingkan. Lah, kalau sudah menemukan misalnya 10 dalil berbeda, kemudian kita lihat kira-kira dari 10 dalil ini bagaimana pendapat para ulama. Misalnya Imam Rafi'i berpendapat, Imam Nawawi berpendapat ya Qudima bin Nawawi, dahulukan Imam An-Nawawi. Ternyata Imam Nawawi pecah, pendapatnya khilaf. Jadi menghasilkan satu hukum itu tidak sesederhana kemudian baca kitab disampaikan, tidak. Ada metodologi yang memang harus memeras otak itu, lebih
satu hukum itu dijawab itu menurut saya lebih berat daripada membuat satu tesis kira-kira. Jadi tidak sederhana, hukum Islam itu tidak sederhana. Pokok pertanyaan jawab itu waduh enak sekali ini kira-kira gitu ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Sinuwun Sultan Agung tentunya, kakek-kakek kita semuanya, Kanjeng Sinuwun Amangkurat Tegal Arun ya, Kanjeng Pangeran Puger dan Amangkurat Jawi yang tentu masyhur kealimannya, masyhur ya. Panembahan Senopati yang masyhur kealimannya, yang Ki Ageng Selo, Syekh Abdul Rahman Sayyidin itu yang masyhur kealimannya. Mereka juga tentunya kalau kita melihat itu semangatnya belajar sangat luar biasa. Saya tadi saya dapat kitab tadi. Saya tuh dikasih orang kitab berjudul Al-Musyawwiq, kisah-kisah semangatnya belajar orang zaman dulu, masya Allah. Ya, semangatnya luar biasa. Jadi ada yang misalnya ketika dia itu tidak mau berfatwa, tidak mau ceramah sebelum ngaji kitab itu kepada 60 ulama dulu. Jadi kalau nunggu kayak gitu ya nggak selesai nih. Saya sanad kitab I'anah saja saya paling punya berapa? 4 atau 5. Nggak sampai banyak kira-kira begitu. Mending punya sanad ya. Dari nggak ada orang nggak pernah dengar kitab I'anah itu apa juga ada. Ada, makanya kemarin saya sampaikan ada yang sampai medot dalil. Kitab I'anah niki memang kitab andalan. Sampai Kanjeng Sinuwun raja kita itu pernah dinobatkan menjadi raja paling alim se-Asia karena beliau menguasai kitab I'anah. Nah, karena menguasai kitab I'anah maka didapatkan julukan sebagai raja paling alim se-Asia. I'anah Fathul Wahhab sama Tuhfatul Muhtaj. 3 kitab ini kitab yang cukup rumit di dalam referensi Islam saya kira dibandingkan kitab yang lain tentunya. Kemudian dikatakan bahwasanya apabila seseorang berpuasa di bulan Ramadan karena ucapan orang lain, kemudian setelah 30 hari ternyata tidak melihat hilal sedang cuaca bersih, maka tidak boleh memulai berbuka puasa. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kok jenengan itu katanya Pak A itu hari ini 1 Ramadan. Jenengan sudah puasa 30 hari, Pak. 30 hari. Ternyata 30 hari itu loh. 1 Syawal belum datang, sedangkan disebut sebagai 29 Syawal juga belum pantas, maka tanggal 31 Ramadan menurut hitungan panjenengan wajib tetap puasa. Saleh dewi tadi mengikuti pendapat orang seperti itu. Saleh dewi mengikuti pendapat orang, makanya ikut pemerintah, ikut lembaga yang kredibel, yang memiliki otoritas tentang itu. Syariat itu seperti itu semuanya. Jenengan mau apa? Bagaimana hukumnya face off? Bagaimana hukumnya operasi plastik? Boleh enggak? Itu kan merubah ciptaan. Boleh asalkan dapat izin dari dokter. Dokter itu pengertian dokter apa? Orang yang mendapatkan sertifikat kesehatan dari pemerintah. Bolak-balik pemerintah, enggak bisa. Islam itu tidak bisa meninggalkan pemerintah, tidak bisa. Dalam beberapa syarat, misalnya bolehkah kita menggunakan obat kuat? Boleh, asalkan syaratnya 4 di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Salah satunya adalah atas resep dokter. Pengertian dokter itu apa? Dokter itu orang yang dapat sertifikat gelar kesarjanaan dari pemerintah. Nggak bisa dukun, nggak bisa. Dukun nggak masuk dalam kriteria pembolehan. Kemudian apabila saksi ru'yah misalnya di dalam kitab I'anah ini dikatakan misalnya hari ini Pak itu sudah melihat hilal. Disumpah dilihat oleh se-Indonesia. Hari itu dia ngomong, ngapunten ternyata yang tak lihat kemarin itu bukan hilal, tapi yang tak lihat itu kacang plintis kira-kira gitu. Salah lihat lah kira-kira gitu. Ternyata itu bolongan, keliru saya. Maka tidak diperbolehkan membatalkan puasa. Sekali lagi, nak keliru, maka hari itu tidak diperbolehkan membatalkan puasa. Tetap kudu puasa sampai maghrib. Hampir sama dengan niki Pak, orang yang lupa niat ketika masuk bulan Ramadan, maka dia tidak boleh membatalkan. Dia kalau misalnya lupa niat, dia tetap 1 hari itu tetap puasa sampai maghrib, tapi nanti wajib mengkodok di hari yang lain.
Ini sebagai bentuk hukuman bagi orang yang lupa niat di malam hari bulan Ramadan. Niki hampir sama dengan tadi. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Semoga pertemuan di pagi hari ini menjadi sebab kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma wa salafun shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.